Baiklah, pertama Bapak akan menyampaikan materi ini dengan berdasarkan beberapa sumber ya. Pertama, buku yang Bapak bagikan kepada kalian, kada membagi duluan, menapis baik. Ya itulah, itu dari situ sumber pertamanya kalian bisa mengikuti buku itu ya sebagai pedoman. Kalian belajar, kalian boleh mengikuti itu. Kemudian buku pegangan yang dari Kemenak juga ada, dan buku utama yang Bapak pegang sekarang adalah Tarikh Khulafa. Dan Bapak berhasil menyimpulkan dua lembar kertas ini ya dari beberapa buku tersebut. Mudah-mudahan kalian bisa paham dan bisa lebih mencintai tentang sejarah kebudayaan agama Islam. Oke, pertama, fase pertama ini disebut dengan pengaruh Persia. Mengapa begitu? Ya sambil disimak saja ya. Pertama, Bapak akan mengulang kisahnya ini, memulainya dengan sedikit flashback kepada penaklukan dinasti Bani Umayyah. Nah, jadi pada masa-masa ambang kehancuran dinasti Umayyah itu terjadi melemahnya kekuasaan dinasti Umayyah. Itu sudah Bapak ceritakan ya, dan sudah kita diskusikan bagaimana melemahnya dinasti Umayyah, konflik internal, perebutan kekuasaan, kepribadian khalifah yang tidak baik, kemudian terakhir dieksekusi oleh dinasti Abbasiyah yang ingin berkuasa memang sejak dulu. Selanjutnya, pada akhir-akhir kekuasaan Marwan bin Muhammad dinasti Umayyah ya, itu Abbasiyah menyerang. Kemudian pada waktu itu Marwan bin Muhammad itu berlawanan langsung dengan pasukan Abdullah bin Ali, ini pamannya Abu Abbas As-Sofah, khalifah pertama dinasti Abbasiyah. Jadi pamannya ya, bukan Abu Abbas As-Sofahnya. Jadi pamannya dulu nih yang memperjuangkan dinasti Abbasiyah ini. Sudah mereka itu berperang, kemudian Marwan bin Muhammad kalah. Ini sudah Bapak ceritakan ya kalau tidak salah ya, semester ini juga, cuman pertemuan kemarin. Kemudian Marwan bin Muhammad kalah, kemudian dia ditangkap di Mesir dan dibunuh di sana oleh Saleh. Saleh membunuh. Nah itu. Kemudian setelah terbunuhnya khalifah terakhir dinasti Bani Umayyah, Abu Abbas As-Sofah dilantik di Kufah. Nah, jadi dibunuhnya itu Marwan bin Muhammad di Mesir, sedangkan Abu Abbas As-Sofah dilantik di Kufah. Setelah Abu Abbas As-Sofah dilantik di Kufah, dia melakukan banyak perbuatan, misalkan seperti menyelesaikan seluruh bahasa Bapak, menyelesaikan bagusnya ya, bahasanya itu membunuh semua keluarga garis keturunan dinasti Bani Umayyah gitu. Jadi memang dibereskan semuanya ya, karena mereka itu punya perselisihan yang sangat lama dan dalam. Jadi memang hampir dimusnahkan hampir semuanya kecuali yang lari ke Andalusia. Sudah banyak sekali juga peran Abu Abbas As-Sofah, terutama di dalam bidang militer, karena mereka baru berkuasa, yaitu harus kita pahami secara logika saja. Kemudian tidak lama kemudian, beberapa tahun, Abu As-Sofah meninggal karena penyakit cacar yang dia derita ya. Ya, cacar bisa membunuhmu ternyata, tidak hanya merokok ya, apalagi virus corona. Sudah setelah Abu Abbas As-Sofah meninggal, dia memberikan wasiat sebelumnya ya, bahwa yang akan naik sebagai khalifah selanjutnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Dia adalah saudara daripada Abu Abbas As-Sofah. Nah, setelah Khalifah Al-Mansur ini naik, dia membangun kota Baghdad. Nah, jadi awal-awalnya di Kufah ya, kemudian Baghdad dibangun ya, awal-awal pembangunan kota Baghdad. Nah, di sini Abdullah bin Ali, pamannya Abu Abbas As-Sofah tadi, kecewa karena
sebelumnya sebenarnya Abu Abbas As-Saffah itu menjanjikan kepada paman beliau bahwa dia yang akan dilantik menjadi khalifah selanjutnya. Tahu-taunya ternyata Abu Ja'far Al-Mansur dilantik. Nah, dengan kecewa dia. Kemudian dia melakukan pemberontakan kepada pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian Abu Ja'far Al-Mansur tidak tinggal diam ya. Dia kemudian mengirim salah seorang yang berperan juga di dalam pembentukan dinasti Abbasiyah, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Abu Muslim Al-Khurasani ya itu ya ikut membantu pembentukan dinasti Abbasiyah juga. Sudah juga kita kisahkan semalam. Dia melawan Abdullah bin Ali. Nah, jadi gitu Pak. Asalnya kawan bisa jadi lawan. Kalau di dalam politik memang seperti itu. Kemudian Abu Muslim Al-Khurasani berhasil mengalahkan Abdullah bin Ali pamannya Abu Abbas As-Saffah, yang saat itu khalifahnya adalah Abu Ja'far Al-Mansur. Selanjutnya melihat nih kalau Abu Muslim Al-Khurasani ini ternyata taringnya lumayan tajam gitu. Nah, dinilai Abu Ja'far Al-Mansur sedikit juga bergeritik juga di hatinya, ini bahaya juga. Nah, Abu Muslim Al-Khurasani ini apabila dilihatkan aja walaupun sebenarnya ini mendukung aku ya, cuman kalau dilihatkan bisa-bisa berkhianat dan lain sebagainya, bisa membahayakan posisiku. Nah, dari sinilah Abu Ja'far Al-Mansur berinisiatif untuk memindahkan kekuasaan Abu Muslim Al-Khurasani yang asalnya beliau itu memerintah jadi kepala pimpinan di Khurasan, yang memang itu tempat lahirnya ya, tempat lahir Beta. Jadi memang sangat setia dengan tempat lahirnya, yaitu Abu Muslim Al-Khurasani itu. Cuman karena dipindahkan jadi rasa kada hendak yaitu Abu Muslim Al-Khurasani. Karena menolak itu, kemudian Abu Muslim Al-Khurasani dijatuhi hukuman mati. Nah, itu paham politik tadi. Kawan jadi lawan, bahaya benar. Dia dihukum mati dan memang mati. Nah, selanjutnya pengikut Abu Muslim Al-Khurasani ini banyak kolok. Nah, jadi menuntut balas nih kepada Abu Ja'far Al-Mansur, khalifah kedua tadi. Jadi menuntut balas. Cuman kayak tepang, kadeda kepala ahoynya Abu Muslim Al-Khurasani sudah tewas kan, dihukum mati. Dan pemberontakan itu berhasil diredam oleh Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian muncul juga pasukan kelompok yang namanya Ar-Rawandiyah muncul. Itu apa kelompok Ar-Rawandiyah itu? Itu adalah sekelompok orang yang memiliki paham tentang reinkarnasi. Nah, jadi bukan itu kayak membawa ajaran baru tuh. Nah, ini ditempas dia pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Kemudian muncul juga pemberontakan dari Muhammad dan Ibrahim. Siapa Muhammad dan Ibrahim? Mereka ini adalah dua anak dari Al-Hasan bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, itu Bang. Jadi keturunan Ali juga, itu keturunan Sayyidina Ali memberontak kepada Abu Ja'far Al-Mansur. Karena Abu Ja'far Al-Mansur ini keras terhadap golongan Ali. Muhammad dan Ibrahim kalah saat memberontak. Selanjutnya terjadi juga pemberontakan kaum Khayyar dan Kurdi memberontak. Nah, disinilah peran yang ngarannya Khalid bin Barmak. Ini orang-orang Persia. Makanya tadi kenapa jadi dinamakan pengaruh Persia pertama, karena ada Khalid bin Barmak yang memberikan peran besar juga di dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Sudah Khalid bin Barmak berhasil mengatasi pemberontakan kaum Khayyar dan Kurdi. Selanjutnya banyak juga pemberontakan yang lain, Khawarij memberontak juga, tapi dikalahkan juga kuat pada masa pemerintahan Abu Ja'far Al-Mansur nih. Awal-awal dinasti Abbasiyah ini memang kuat sekali gitu, militernya khalifah. Kemudian dengan
kekuatan yang sangat hebat ini dari Abu Ja'far al-Mansur, hampir semua kerajaan besar dan kecil tunduk kecuali Andalusia saat itu. Jadi Andalusia aja yang ada tunduknya saat itu, karena Andalusia sudah kemasukan orang-orang Muawiyah, dinasti Umayyah II kayaknya di situ. Kayak kisahnya kayaknya kita lanjutkan. Siap bosku. Nah, pada saat ini Harun ar-Rasyid lahir. Nah, jadi pada masa pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid hanya lahir, gitulah. Kemudian beberapa waktu juga Al-Hadi lahir juga, gitu. Al-Hadi lahir juga. Kayaknya Al-Hadi dulu lahir nih, Hanyar ar-Rasyid. Al-Hadi ini siapa? Kayaknya jadi khalifah juga. Harun ar-Rasyid jadi khalifah juga. Nah, intinya buan yang berdua ini lahir saat pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Kemudian kota Baghdad selesai. Nah, tadi dibangun kalau ujian Bapak tadi dibangun kalau kota Baghdad tadi. Saat itu kota Baghdad sudah selesai. Setelah itu apa yang terjadi? Al-Mansur meninggal karena sakit. Nah, Al-Mansur meninggal karena sakit. Kemudian dibaiatlah Al-Mahdi. Al-Mahdi ini siapa? Al-Mahdi ini nah ini lah. Ini apa silsilahnya? Bapak tulisakan juga silsilahnya. Al-Mahdi adalah anak daripada Abu Ja'far al-Mansur. Nah, jadi khalifah pertama adalah Abdullah. Karena Abdullah itu nama bukan nama ayahnya lah. Abdullah itu nama Abu Abbas as-Sofah. Nama Abu Abbas as-Sofah itu namanya Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hashim. Nah, jadi garis keturunan Nabi Muhammad juga tibak di Abdullahnya. Tibak di Abdul Muthalib. Nah, ya. Habis itu khalifah kedua adalah saudara daripada Abu Abbas as-Sofah, ya pengarnya Abdullah juga sama, cuman gelarnya yang lain. Abu Ja'far al-Mansur. Kalau gelar pertama kan Abdullah juga masih dintuh, cuman gelarnya Abu Abbas as-Sofah. Khalifah ketiga adalah Al-Mahdi. Ngaran si din gini Al-Mahdi juga sebetulnya. Al-Mahdi itu gelar aja. Jadi rata-rata dinasti Abbasiyah ini orang-orang yang banyak gelar. Ngarannya tabulik-bulik aja Abdullah Muhammad. Kayak itu aja. Nah, sudah sampai mana tadi? Kemudian Al-Mahdi dibaiat jadi khalifah. Saat dibaiat, Al-Mahdi ini membaiat juga beberapa orang sebagai putra mahkota. Nah, jadi banyak kayak kisahnya di dalam Abbasiyah ini pembaiatan putra mahkota. Bahkan ada konflik juga karena sampai boneka menamai konflik-konfliknya. Jadi lo tadi Al-Mahdi membaiat Al-Hadi dan Harun. Siapa Al-Hadi dan Harun? Al-Hadi dan Harun adalah dua anak dari Al-Mahdi. Tadi Al-Mahdi adalah anaknya Al-Mansur. Jadi Al-Hadi dan Harun yang dibaiat, dan dua anak Harun, ya kayak itu dijelaskan tuh. Jadi membaiat kayak itu langsung. Jadi ada urutan yang siapa jadi khalifah selanjutnya. Mana tadi catatan? Oke, selanjutnya ya Bapak lanjutkan ke kisah. Jadi ada beberapa pembaiatan ya. Misalnya Bapak hanya dibaiat nih, Bapak membaiat orang tulang sebagai putra mahkota. Jadi pas Bapak meninggal tuh ada yang melanjutkan, itu maksudnya. Oke, Al-Mahdi ini beda lawan Al-Mansur tadi. Al-Mansur tadi kan sedikit kejamnya kalau lawan garis keturunan Ali. Nah, ini beda kalau Al-Mahdi. Al-Mahdi ini baik pada keturunan Ali bin Abi Thalib. Contohnya aja kayak Hasan, anaknya Ibrahim. Ibrahim tadi siapa? Ibrahim itu pokoknya Ibrahim itu siapanya? Cicitnya dari Ali bin Abi Thalib ya. Nah, kayak itu nah. Jadi Hasan anaknya Ibrahim yang tadi memberontak yang Bapak jelaskan di awal itu dibebaskan dari penjara. Pada masa pemerintahan Al-Mahdi juga banyak wilayah-wilayah besar Yunani ditaklukkan. Kemudian Masjidil Haram juga diperluas. Nah, selanjutnya dia meninggal. Al-Mahdi meninggal. Kenapa meninggalnya? Nah, ini perlu Bapak ceritakan juga ya. Meninggalnya kenapa? Ini catat Bapak.
Nah, ini Bapak tipe pembelajar apa? Visual. Jadi Bapak mencatat, Bapak baca buku banyak, di situ Bapak catat. Kalau Bapak ada mencatat, Bapak ada ingat. Menurut buku di Tarikh Khulafa, Al-Mahdi tadi anaknya Al-Mansur, dia meninggal. Ada dua cerita ya, dua riwayat ya. Dia meninggal karena diseruduk binatang, dan cerita yang lain dia meninggal karena diracun. Nah, jadi ada dua versi. Diseruduk binatang tuh asalnya kayak menyasahi hewan buruan gitu. Nah, habis itu ini kuda lo tuh. Nah, kuda. Habis itu hewan buruannya nih masuk ke jurang. Nah, ini nih membawa kayak berburu tuh, kayak membawa kuda lain di belakang itu. Nah, kuda yang di belakangnya nyeruduknya, patah tulangnya. Kayak itu kisahnya tuh, Bapak membaca di buku. Nah, ada kisah kedua tuh, mati karena diracun. Sudah, karena banyak ulang kisah-kisahnya. Bapak andak dulu bukunya. Sudah, tadi dia meninggal. Nah, seperti baiatnya tadi, putra mahkota selanjutnya adalah Al-Hadi. Al-Hadi itu anaknya Al-Mahdi. Jadi anaknya naik. Kemudian saat Al-Hadi naik, itu terjadi pemberontakan oleh Idris. Idris ini masih saudara lawan Muhammad, lawan Ibrahim tadi. Nah, yang garis keturunan Ali. Tapi Idris ini kalah. Karenanya kalah, dia lari ke daerah Maroko dan membangun di situ dinasti Idrisiyah. Nah, itu dinasti kecil. Sudah, setelah itu Al-Hadi mati. Kenapa Pak Al-Hadi mati? Ini kisahnya sedikit unik juga lah. Ada beberapa versi. Nah, kisah kenapa Al-Hadi mati. Al-Hadi ini anaknya Al-Mahdi, Al-Mahdi anaknya Al-Mansur, Al-Mansur saudaranya Abu Abbas As-Soffah. Gitulah. Jadi Al-Hadi ini mati menurut cerita pertama dia masuk jurang ya. Masuk jurang yang ada bambu-bambu tuh, nah kayak hukuman mati. Nah, masuk jurang di situ. Kisahnya hendak membunuh orang dengan mendorong, kemudian yang didorong ini mengikuti tangan. Jadi mati berdua. Nah, itu versi pertama. Versi kedua, dia ususnya bernanah aja. Kayak kanker lah. Ya itu, nah ususnya bernanah. Yang ketiga, dia dibunuh ibunya. Nah, jadi kisahnya kenapa jadi dibunuh ibunya? Al-Hadi ini cemburu lawan ibunya karena ini orang yang kurang bagus juga dalam tata negara. Jadi orang-orang pengikut Abbasiyah ini kayak betakun-takun segala sesuatu tuh kalau mamanya aja. Al-Hadi ini merasa tersinggung kayak apa kan? Jadi hendak diracuninya mamanya seorang. Nah, itu karena gila kekuasaan, gila besar. Nah, itu hendak dimatinya mamanya. Tapi mamanya ini tahu deh, diumpanakannya dulu ke binatang tuh. Nah, mati binatangnya. Oh, ini malah racuni aku, anakku nih. Enggak, itu dibalasnya dibarinya minum pulang Al-Hadi ini. Makanya ini yang mati diracuni mamanya. Nah, itu kisahnya. Ini lain Bapak mengada-ngada, ini menghendak protes di Tarikh Khulafa. Bapak hendak menceritakan kayak apa gerang dramatisnya kekhalifahan Islam itu. Bapak menceritakan apa adanya aja. Mohon maaf kada besaring, bahasa-bahasa yang kada baik. Itu Pang deh. Engkau jangan dipublikasikan ke lain, Pang. Kasihan Bapak karena pencemaran nama baik ya, khalifah. Oke, setelahnya Al-Hadi meninggal ya. Kemudian menurut baiat putra mahkota tadi kan, selanjutnya adalah Harun. Harun itu Harun Ar-Rasyid gelarnya. Harun Ar-Rasyid naik. Saat Harun Ar-Rasyid jadi khalifah, dia melahirkan seorang anak, bukan dianya, istrinya ya. Istrinya melahirkan seorang anak namanya Al-Makmun, bukan namanya, itu gelar saja. Al-Makmun lahir saat itu. Kemudian dia sudah punya anak tuh, sebelum-sebelumnya sudah punya anak. Kemudian dia membaiat anaknya yang bernama Al-Amin. Jadi ada banyak anak Harun Al-Rasyid nih. Al-Amin dibaiat saat itu jadi putra mahkota. Kemudian pada saat itu juga Al-Mu'tasim lahir. Al-Mu'tasim ini khalifah yang Kaina selanjutnya. Cuman ini maksud Bapak ini lahir pada masa ini gitu. Kemudian Al-Makmun pulang dibaiat. Tadi pemulaan anaknya Harun Al-Rasyid itu kan Al-Amin. Al-Amin ini dibaiat dia sebagai putra mahkota. Habis itu Al-Makmun pulang dibaiat.
Nah kemudian pada masa pemerintahan ini terjadi pemberontakan di Armenia. Nah itu ada di buku Pian, baca aja kenapa jadi pemberontakannya ada. Nah pada masa pemerintahan Harun al-Rashid inilah keluarga Barmak disingkirkan. Kenapa? Karena terjadi sedikit fitnah ya di sana ya. Di gosip-gosipi gitu, nah bahwa keluarga Barmak ini terlalu tajam karena hiri orang-orang Arab tuh, nah hiri lawan orang-orang Persia, ini hiri tuh. Jadi dibisik-bisikinya khalifah ini bahwa Tuhan ini hendak mengambil kekuasaan kita. Nah disinilah pada masa Harun al-Rashid lah keluarga Barmak berhenti memberi peran kepada dinasti Abbasiyah, berhenti di sini. Keluarga Barmak disingkirkan. Kemudian Al-Qasim dibaiat juga. Al-Qasim ini anaknya Al-Rashid juga dibaiat. Jadi ada 3 ya. Tadi menurut pembaiatan siapa nah? Jar al-Mahdi, Jar al-Mahdi tadilah Al-Hadi, Harun ya, dan 2 anak Harun. Nah, jadi 2 anak Harun. Ini ada peluang Al-Qasim, itu anaknya oleh siapa? Al-Rashid juga. Pada saat pemerintahan Harun al-Rashid banyak wilayah ditaklukkan. Siapa namanya? Harun al-Rashid ini dikenal dengan kisah 1001 malam. Nah itu malam yang gelap sembunyikan sinarnya, kayak lagunya menurut kartun. Selanjutnya pada masa pemerintahan beliau juga Al-Watsik lahir. Al-Watsik ini siapa? Al-Watsik ini khalifah ke-9 yang menjadi penutup periode Persia ini. Selanjutnya Harun al-Rashid meninggal. Harun al-Rashid meninggal. Kenapa meninggal? Dia itu punya penyakit ya. Rata-rata khalifah di sini meninggalnya karena sakit, bukan karena terbunuh. Karena ini hendak perang kan. Di Tus, ngaran daerahnya Tus. Kemudian dia mati karena dia punya luka. Jadi kisahnya itu mengisahkan ke kawannya, aku punya luka. Nah. Sobah ngaran kawannya tuh Sobah. Nah kawan aku ada bisa luka aja, ada yang tahunya luka aku nih, aku ada luka ini, aku ada lawas lagi nih dia gitu. Nah itu. Selanjutnya setelah meninggal Harun al-Rashid, kemudian yang naik adalah Al-Amin, anaknya Harun al-Rashid. Al-Amin tadi lo menurut baiat putra mahkota. Sudah sambar lagi nak aku jelaskan. Menam dulu sana kayak lapah. Minum badodok lah menurut sunnah Rasul. Nah selanjutnya Al-Amin yang naik menjadi seorang khalifah. Tapi Al-Amin ini menurut baiat putra mahkota tadi loh, Jar al-Mahdi, aku hendak yang jadi khalifah seterusnya adalah Al-Hadi, kemudian Harun dan 2 anak Harun. Yang dimaksud 2 anak Harun ini Al-Amin dan Al-Makmun. Nah tadi Al-Hadi sudah jadi khalifah, meninggal, naik Harun al-Rashid. Kemudian Harun al-Rashid meninggal, naik Al-Amin. Nah Al-Amin ini sebelumnya kan Harun al-Rashid ini tadi membaiat beberapa anaknya. Yang dibaiat Al-Amin, Al-Makmun lawan Al-Qasim. Nah saat Al-Amin memerintah jadi khalifah, inya ini mencabut status putra mahkota Al-Qasim yang paling ujung. Nah Al-Qasim mencabutnya. Nah ini bang deh, luar biasa tadi. Abahnya itu udah meninggal juga bang, udah tahu juga. Dicabutnya lah putra mahkota Al-Qasim. Habis itu pulang, ini hendak juga mencabut status putra mahkotanya Al-Makmun. Inya tuh hendak, Al-Amin ini hendak yang selanjutnya jadi khalifah itu adalah anaknya. Ya hendaknya jadi anaknya tuh nanya ada bisa anak, hendaknya anaknya tuh yang jadi putra mahkota Ikam Al-Makmunai. Setelah anakku aja nah hendaknya pak itu, cuman Al-Makmun kedahapun dengan negosiasi itu kedahapun, kemudian terjadilah perang saudara antara Al-Amin dan Al-Makmun. Perang saudara itu
merebutkan kekuasaan. Jadi jangan heran lagi kita ada perang saudara, memang sudah zaman dahulu kala. Ujar Ustadz Hanan Ataki, tidak ada yang baru di bawah sinar matahari, semuanya terulang-ulang aja. Sudah kalau jadi perang saudara ini Al-Amin bersama pasukan Isa bin Haman melawan Al-Makmun dengan pasukan Thohir bin Husain. Perang nih. Kemudian Al-Amin dengan Isa itu kalah. Yang menang adalah pasukan Al-Makmun dengan Thohir bin Husain. Jadi setelah itu perang saudara ini panas, terus makin panas. Setelahnya perang semakin menjadi itu nah. Karena Al-Makmun ini sudah kuat ya, kalau mereka mengepung Baghdad selama 15 hari. Mengepung Al-Amin. Si Thohir nih nah. Thohir bin Husain yang mengepungnya kada Al-Makmunnya langsung Bang. Panglimanya aja dulu mengepung. Nah, jadi selama 15 hari dikepung. Akhirnya dalam kepungan itu Al-Amin pergi bersama seluruh keluarganya ke kota Al-Mansur. Jadi kayak melarikan diri itu dari kota Baghdad secara sembunyi-sembunyi. Cuman tetap aja ketahuan. Akhirnya inya ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Di penjara itu ini dimasukkan ada orang-orang asing gitu di dalam penjara. Orang-orang barbar gitu. Plus 62 barbar deh. Jadi ada orang-orang barbar gitu. Melihat Al-Amin, orang-orang barbar ini kayak binatang buas, langsung dihajarnya Al-Amin sampai ditebasnya kepala Al-Amin di dalam penjara itu. Pak kayak Bapak di dalam penjara ada pedang, Bapak ada sampai mikirkan kasih itu air tahu juga. Ceritanya diserka itu Bang. Pokoknya buan barbar ini membunuh Al-Amin di situ dengan cara menebaskan pedang ke lehernya. Jadi terpisah, khalifah yang terpisah kepala dan badannya deh. Ya, Al-Amin. Nah sudah. Habis itu terbunuhnya Al-Amin berarti Al-Makmun yang menjadi khalifah selanjutnya. Al-Makmun ini menjadi khalifah, inya banyak terpengaruh kepada aliran ajaran Syiah. Nah itu sampai karenanya buguru buan Syiah, inya ini melimpahkan putra mahkota. Putra mahkota itu artinya kan khalifah selanjutnya, nah itu kepada Ali Ar-Ridha. Kalau di dalam buku Ali Reza, kalau di dalam buku Bapak Tarikh Khulafa Ar-Ridha, Imam Syiah lah. Sarah aja hendak mengambil Reza kah? Ar-Ridha kah? Nggak nyimpang sejarah nih. Nalih juga mempasakan benar, mirip-mirip aja. Sudah salah satu dampaknya apa juga si Al-Makmun ini, Khalifah Al-Makmun menyuruh orang-orang Abbasiyah mengganti pakaian hitam menjadi pakaian hijau. Padahal pakaian hitam ini hitam. Nah, pakaian hitam itu adalah lambang pakaian dinasti Abbasiyah. Disuruhnya mengganti pakaian kebanggaan dinasti Abbasiyah yang hitam itu menjadi hijau, menjadi pakaian orang-orang Syiah. Nah itu. Dan kayak apa respon masyarakat protes saat itu. Protes. Cuman tetap wane protes lawan khalifah. Hilang apalah siden. Nah jadi saat itu kayak itu Bang. Yang tidak setuju dengan itu siapa? Ibrahim bin Al-Mahdi. Nah jadi Al-Mahdi ingat Allah tadi khalifah berapa? Nah itu anaknya ini Ibrahim enggak setuju dan memberontak dengan kebijakan Al-Makmun mengganti-ganti pakaian kebanggaan Abbasiyah menjadi hijau. Itu Bang, fanatik benernya lawan Syiah. Sudah kalau habis itu sebelum menjadi putra mahkota ternyata Ali Ridho meninggal. Nah jadi Imam Syiah tadi meninggal dan akhirnya jadi putra mahkota jaka tidak dinasti Abbasiyah jadi Syiah. Kira-kira aja Bang. Selanjutnya setelah Ali Ridho meninggal tadilah pemuka Abbasiyah meminta Al-Makmun untuk mengembalikan pakaian kebanggaan dinasti Abbasiyah menjadi hitam lagi, dan karena imamnya tadi panutannya tadi meninggal jadinya hakon aja belanah Al-Makmunnya ayo aja daripada
terjadi kekacauan juga di dinasti Abbasiyah karena pakaian tadi tidak ketahuan. Sudah. Selanjutnya Al-Ma'mun menikahi Buran. Buran ini anaknya Sultan Bun Sultan juga itu. Jadi menurut kisah lah, menurut riwayat di dalam buku, abahnya ini namanya Sultan lah. Abahnya ini bisian padang luas, kalau padang itu tanah itu tanah. Mau jadi dipanggili semuan panglima. Panglima tuh hampir perang dulu. Biasan menghadiri acara pernikahan aja. Jadi kayak tanah tuh anggap 9 kapling, 9 hektar, 9 apa pokoknya tanah yang sangat luas ya. 9 provinsi. Di puncak siapa yang dapat itu, Ikam menjadi penguasa itu, Ikam sama penguasa itu, Ikam dapat itu. Wah, saking sultannya nih. Jadi saat menikahnya lawan Al-Ma'mun juga, si anaknya sultan nih, si Buran nih, si Ma'mun ini dibuatnya apa? Si sultan ini membuat permata-permata itu dalam guci, menggana bebayanya datangan Al-Ma'munnya dihemburakannya. Wuss, kayak dunia-dunia fantasi lah. Jepang dah. Nah ini yang artinya sultan. Kada yang kayak di IG itu sultan, anak sultan. Kada, ini yang bujur-bujur sultan kan hamburakan situ permata. Sudah, itu kisah aja bang. Di dalam buku lah bapak ada Mahayabang ada. Nah, mau kisah tuh bereferensi juga. Selanjutnya terjadi juga pemberontakan Khawarij. Ini diatasi oleh Tahir yang anak buahnya Al-Ma'mun tadi, orang kepercayaan. Nah, karena Tahir ini banyak berperan juga dalam Khalifah Abbasiyah nih, terutamanya Khalifah Al-Ma'mun nya sampai-sampai kawan mendirikan dinasti Tahir ya. Banyak juga pengikutnya Tahir nih. Nah, yang kontroversi dari Al-Ma'mun ini adalah setelahnya ke Syiah, ini tiba-tiba menjadi orang Mu'tazilah. Ini kontroversi bener nah. Inya itu berpendapat bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Nah, Al-Quran itu adalah makhluk ya. Dan itu inya paksakan ke ulama-ulama. Jadi saat itu ulama-ulama tuh harus mengakui dan memfatwakan bahwa Al-Quran adalah makhluk. Sedangkan beberapa ulama kan mengatakan bahwa Al-Quran itu Al-Quran gitu nah. Kalam Allah. Kedua nih menyambat Al-Quran itu makhluk. Ini Pak Mursidi ini yang mau menjelaskan nih Bapak. Pokoknya itu yang dipaksakannya kepada ulama-ulama. Sedangkan ulama-ulama kada hendak memfatwakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Itu yang dipaksakannya. Jadinya menekan beberapa ulama, panggil ulama. Kayak Pak, Al-Quran ada makhluk Pak? Jawaban ulama bijaksana. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Saya tidak berani menjawab lebih daripada itu. Mau ada? Kayak Pak. Apa? Ditekan-tekannya ulama. Suruhnya mau makan ulama yang kedua nih. Terpaksa mengakui, terpaksa lainnya ulamanya mengakui. Inggih, daripada pedang kan? Al-Quran makhluk ada. Kesambat juga makhluk. Kayak apa meninggalnya Al-Ma'mun pada suatu ketika inya berada di sebuah daerah yang ada danau itu. Danaunya tuh bagus, kemudian inya melihat ikan tuh bagus benar itu. Jadinya teman banyunya tuh dingin benar, ada kawa bercabur ke sana. Jadinya mengadakan perlombaan. Barang siapa yang kawa menangkap ini, iwak ini, kubari saya ini sekian dinar. Oh, jadi banyak orang berebut lah. Habis itu ketangkap nih iwak teh, diserahkan kepada siapa? Al-Ma'mun. Oh, diikuti ya. Begitu begelabak iwaknya, plak. Melukai kulit daripada Al-Ma'mun. Begitu lapas pulangnya ke baju, luka lah kulit Al-Ma'mun tuh. Begitu minta tangkapan pulang Al-Ma'mun. Kenapa lapas pulang ya? Tangkapan sudah berhasil. Nah, luka itu ternyata menyebabkan Al-Ma'mun kedinginan. Jadinya menggigil itu nah, menggigil atau kedinginan. Ini mungkin takdir Tuhan nih bang, karena memaksakan yang ulama-ulama tadi didiskriminasinya, dizoliminya, kedinginan Al-Ma'mun nih. Panat bapak berdiri nah. Jadi Al-Ma'mun tadi kedinginan, begitu dibakarkan iwak tadi sudah dimakannya. Kada sampai memakan, Al-Ma'mun mati kedinginan, kada sampai memakan iwaknya. Nah itu, jadi kisahnya mati gitu ya, mati kedinginan
karena luka dari ikan yang hendak dimakan. Sudah itu aja. Setelah Al-Ma'mun meninggal, yang naik siapa menjadi khalifah selanjutnya adalah Al-Mu'tasim. Siapa Al-Mu'tasim? Al-Mu'tasim adalah saudaranya daripada Al-Ma'mun. Nah, jadi banyaklah saudaranya anak Harun al-Rasyid ini, mungkin ada salah 8 yo Bapak membaca. Jadi tadi ada Al-Amin, kalau ada Al-Ma'mun, anak Harun al-Rasyid nih. Abahnya Saikung, cuman mamanya banyak kayak itu nah, khalifah tuh. Jadi banyak juga anaknya, beda mama. Saikung aja bibitnya, akai. Jadi anak Harun ini lah yang tadi yang kita pahami, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Qasim. Yang selanjutnya lagi Al-Mu'tasim billah. Nah, Al-Mu'tasim billah, khalifah ke-8. Khalifah ke-8. Jadi ini yang selanjutnya saudaranya Al-Ma'mun, Al-Mu'tasim naik jadi khalifah. Sama Al-Mu'tasim ini orangnya Mu'tazilah juga. Ini meneruskan perjuangan daripada Khalifah Al-Ma'mun bahwa menyatakan Al-Quran itu makhluk. Ini Pak yang kontroversi. Dan pada saat pemerintahan Al-Mu'tasim, ibu kota dipindah dari Baghdad ke Samura. Nah, ini ibu kota dipindah dari Baghdad ke Samura, pemerintahannya. Selanjutnya pada pemerintahan Al-Mu'tasim juga posisi orang-orang Turki itu menjadi penting. Jadi orang-orang Turki dianggap pada posisi-posisi yang penting. Nah, ini yang memulai orang Turki, asalnya tadi kan orang Persia. Nah, ini disebut orang Persia, orang Persia. Ini mulai ada muncul bukan Turki. Kayaknya fase kedua ini disebut dengan pengaruh Turki ya. Pengaruh pertama pengaruh Persia, pengaruh kedua adalah pengaruh Turki. Nah, ini mulai Al-Mu'tasim ini mulai memasukkan orang-orang Turki. Selanjutnya Al-Mu'tasim meninggal karena sakit. Nah, sakit pulang. Ada yang masih terbunuh, ada yang bilang. Selanjutnya yang naik adalah Al-Watsiq, anaknya Al-Mu'tasim. Al-Watsiq ini dia menunjuk orang Turki namanya itu Asinasi menjadi wakilnya. Ini yang ada di buku Pian. Jadi mulai sini makinnya ibu banget bubuan Turki munculan, apalagi menjadi wakilnya nih. Sini bang mulai dah bubuan Turki berkuasa. Nah, kemudian sama juga si Al-Watsiq ini, ini bapak di kamar nak lah. Istilah bener nah, ulah gasan bukan nikam. Nah, mudahan barokah aja. Mudahan bapak jadi YouTuber. Kayak apa jadi YouTuber? Ayo. Pemberontakan, astaga, mana tadi? Menunjuk orang Turki menjadi wakil. Nah, jadi mulai Turki naik masuk ke sini lah. Selanjutnya pemberontakan dilakukan oleh Ahmad bin Nasr. Kenapa ini memberontak? Karena itu tadi ini melanjutkan yang apa? Al-Quran adalah makhluk. Ini memaksa benar, memaksa itu. Nah, kalau ulama-ulama Ahmad bin Nasr ini adalah seorang ahli hadis. Nah, dipaksainya memfatwakan dan mengumumkan kepada masyarakat bahwa Al-Quran itu ada makhluk. Seorang ulamanya kada sayang nyawa benar juga kayak itu nah. Daripadanya harus mengkhianati keimanannya. Jadinya kada akan mengakui. Karena itu dia dipenggal kepalanya oleh Mu'tasim billah. Cuman menurut cerita Al-Mu'tasim ini bertaubat sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal dia bertaubat. Maksudnya bertaubat itu menurut riwayat lah, inya itu pernah mendatangkan seseorang lah itu. Nah, di sini taubatnya karena ini ceritanya itu mendatangkan seseorang yang kayak ulama-ulama kayak itu datang lah. Apakah menurutmu juga Al-Quran itu adalah makhluk ya? Jadi jar ulama yang didatangkannya nih sampai di borgol tuh ulamanya. Oh, kayak apa kejamnya? Sampai di borgol kayak apa aja menurut ikam ya Al-Quran itu adalah makhluk atau kada? Nah, itu ditanya balik oleh ulamanya itu. Sesungguhnya aja ya, Rasulullah itu orang yang paling lebih tahu kalau daripada kita aja. Kayak itu juga pengetahuannya. Misalkan Rasulullah tuh tahu
Al-Quran itu adalah makhluk, kenapa beliau jika ada mengumumkan sejak dahulu bahwa Al-Quran itu adalah makhluk? Jadinya mulai gue pikir tuh, si Al-Waksik nih mulai gue pikir, kenapa Ikam berkata kayak itu aja? Ikam tuh hanya kada paham benar aja Al-Waksik bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Ayo aja, misalkan gue nih aku kada paham, anggap Rasulullah itu menganggap Al-Quran itu adalah makhluk, tapi aku belum pernah sekalipun gitu mendengar Rasulullah mengumumkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Berarti satu yang kada kalau kita bisa tiru dari Rasulullah, jarnya nih si yang di Gorgon, bahwa Rasulullah itu mampu menahan untuk mengumumkan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk gitu. Nah dari situ kayak tersentuh tuh, nah si Al-Waksik dari situnya berhenti untuk memaksakan untuk mengumumkan dan mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Rasulullah aja kadang mengumumkan, mampu untuk kadang mengumumkan, walaupun kayak itu juga nih pendapatnya karena. Nah dari situnya berhenti karena seorang ulama. Oke, sekian, mudah-mudahan ini ya, kalaupun membosankan maafkan Bapak, ini Bapak udah tua, kada bisa vlog kayak bonekam, dengan niatan hendak melajari aja itu nah. Karena Bapak tahu lelahnya menulis tugas dan mencari bahan untuk tugas, jadi Bapak hendak memberi materi aja nih. Bonekam stay tune aja, duduk aja mendengarkan. Gue modal kuota aja pakai YouTube gue bilang. Oke, terima kasih Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.